Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketenangan, keberkahan, kemanfaatan baik di dunia maupun nanti di akhirat, baik zahir maupun batin, dimanapun kita berada, kapanpun dan seperti apa. Semoga Allah terus melimpahkan taufik inayah ma'unahnya, amin ya rabbal alamin. Ala mana wa salafun salihin liridallah bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, thank you. Selamat datang di kelas saya. Kita akan membahas terkait dengan konsep ketuhanan, konsepsi tentang Tuhan. Sebenarnya apa sih Tuhan itu? Seperti apa Tuhan itu? Bagaimana umat manusia mempunyai keyakinan terhadap Tuhan itu? Ada berapa Tuhan itu? Seperti apa dan bagaimana? Kita akan membahasnya ya. Yang pertama, konsepsi tentang ketuhanan dalam nas Al-Quran. Karena kita sebagai orang Islam, ya kita akan membahas yang pertama, ketuhanan di dalam nas Al-Quranul Karim. Yang pertama, kita ambil dari surat Al-Ikhlas, ayat 1 sampai ke 4, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bahwasanya Rasulullah diminta ucapkan, wahai Muhammad, katakanlah huwallahu ahad, bahwa Allah itu satu. Konsepsi ketuhanan menurut agama Islam adalah Allah itu satu, Tuhan itu satu. Karena tidak mungkin Tuhan itu banyak, tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Dunia saja ketika ada dua matahari, ya akan hancur. Ketika satu wilayah atau satu tempat dipimpin oleh dua orang, itu akan rusak. Karena satu memiliki pendapat yang lain dan satunya juga memiliki pendapat juga. Dan itu biasanya tidak ada titik temu. Oleh karenanya, demi kedamaian dan buktinya adanya keselarasan di alam dunia ini, karena Allah itu satu. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak diperanakan dan juga tidak beranak seperti manusia. Allah itu tidak punya anak. Allah itu tidak punya sekutu dan tidak ada yang menyekutukannya. Allah itu tidak menikah. Jadi Allah itu maha segala-galanya. Sesuai dengan yang biasa dinyanyikan ya, Allah itu mempunyai sifat 20. Jika menurut para ulama, agar memudahkan bagaimana kita mengenal Allah, agar membuat hati kita tenang bagaimana kita memahami Allah itu sendiri, yaitu sifat 20 yang berbunyi, ini sifat wajib. Sebenarnya aqaid khamsin itu sifat Allah itu ada 50. Satu sifat yang wajib untuk Allah, dua sifat yang mustahil untuk Allah, tiga sifat jaiz untuk Allah. Ada sifat wajib untuk Rasul, ada sifat mustahil untuk Rasul, dan ada sifat jaiz untuk Rasul, yang berjumlah semua 50. Aqaid 50. Nah, sifat wajib untuk Allah ini apa? Sifat wajib untuk Allah ini adalah sifat yang harus dan melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Contoh halnya yang ada 20, wujud, qidam, baqa, muhalafatul lil hawaditi, qiyamu bi nafsihi ila akhirih. Bahwasanya Allah itu wujud, ada. Yang kedua,
qidam, Allah itu dahulu. Nggak mungkin Allah itu nggak dahulu. Adanya manusia tanpa adanya Allah kan nggak mungkin. Adanya manusia berarti sebelumnya sudah harus ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu adalah Allah. Makanya Allah sudah dahulu sebelum adanya manusia. Baqa, kekal, Allah itu tidak akan rusak, nggak ada akhirnya. Mukhalafatul hawadith, Allah juga tidak sama dengan makhluk. Tidak menikah, tidak beranak, tidak punya tangan, tidak punya mata. Lah terus penglihatan Allah gimana? Tidak memakai mata. Terus kekuasaan Allah gimana jika tidak ada tangan? Ya tidak memakai tangan. Pendengaran Allah bagaimana kalau tidak memakai telinga? Ya tidak memakai telinga. Telinga ini diciptakan karena ini adalah kebutuhan manusia. Tangan ini diciptakan memang karena kebutuhan manusia. Nah, kalau Allah sama seperti tangan manusia, bagaimana? Umat manusia saja sudah jutaan, apalagi makhluk-makhluk yang lain. Kalau memakai tangan berjenis seperti manusia ini, ada jarinya, ada lengannya, ya nggak selesai mengurus semua makhluk. Oleh karenanya, adanya Allah itu tidak sama seperti makhluk. Qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri. Allah tidak butuh kepada yang lain. Karena Allah maha kuasa atas dirinya sendiri. Allah menciptakan bumi, memerlukan bantuan malaikat. Enggak. Kun fayakun, langsung jadi bumi itu. Enggak perlu. Malaikat itu adalah ciptaannya Allah. Bagaimana Allah akan meminta tolong kepada malaikat? Terus kita beribadah kepada Allah itu berimbas kepada Allah? Enggak. Kita melakukan kemaksiatan enggak akan merusak Allah. Kita melakukan ibadah kepada Allah enggak akan membuat Allah itu lebih kuat. Allah kuat, Allah zat yang maha segala-galanya atas zatnya sendiri. Pun kita sembah enggak kita sembah tetap kuat. Wahdaniyah, Allah adalah Esa. Enggak ada yang menjatuhkan Allah, enggak ada Tuhan yang sama seperti Allah. Anaknya Allah enggak ada, kakaknya Allah, adiknya enggak ada. Allah adalah satu. Qiyamuhu binafsi wahdaniyah, qudrah Allah itu kuasa. Iradah Allah itu maha berkehendak. Jadi nggak bisa kita atur. Wah, ya udah saya mau begini aja, nggak sesuai dengan kehendak Allah, nggak bisa. Ketika kita berkehendak seperti itu adalah kehendak daripada Allah agar kita berkehendak begitu. Ilmu Allah itu maha mengetahui kapanpun, dimanapun, seperti apapun. Bahkan ilmu yang ada di otak kita sebelum masuk pun Allah sudah tahu. Bahwa ilmu yang ada di dunia ini, yang di alam manusia itu hanya secuil daripada lautan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayat Allah itu hidup. Allah gak mati. Zat Allah itu hidup. Dan selama-lamanya, sampai kapanpun, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Itu adalah zat Allah. Ya. Selanjutnya, seperti halnya di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwasanya kepada Allah kita menyembah dan juga kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Bahwa Allah yang bisa memberikan pertolongan, itulah Tuhan. Sangat niscaya kita menganggap dia Tuhan tapi dia tidak menolong kepada kita. Enggak mungkin. Lanjutannya adalah seperti halnya yang disampaikan di dalam hadits qudsi. Rasulullah SAW menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa taala, "Man lam yarallahu biqada'i wa lam yashkur bi na'ma'i wa lam yasbir bi bala'i falyakhruj tahta as-sama'i wal yatlub rabban siwa'i." Rasulullah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak ridha dari kehendakku, dari segala ketentuanku, tidak bersyukur dari segala nikmat yang aku berikan, tidak bersabar dari bala atau musibah yang aku ujikan, falyakhruj rabban siwa'i falyakhruj min tahtis sama'i,
keluarlah dia dari kolong langitku, keluar dia dari duniaku. Wal yatlub rabban siwai, carilah Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak ridho terhadap ketentuan Allah, oleh Allah dia diberikan penyakit, oleh Allah dia diberikan hidup yang kekurangan, oleh Allah dia diberikan masalah yang bertubi-tubi, tapi dia tidak ridho, sangat niscaya. Karena Nabi Ayub diberikan musibah sakit yang luar biasa, dia tetap bersabar, dia tetap ridho. Nabi Sulaiman yang diberikan kekayaan begitu luar biasa, dia tetap bersyukur kepada Allah. Nabi Isa yang dilahirkan dari seorang ibu yang tanpa ayah, bahkan Nabi Isa ini adalah disebut Al-Masih. Kenapa? Karena memang Nabi Isa ini orang yang paling tidak punya di muka bumi. Bahkan ayah pun dia tidak punya. Ibunya diusir ke sana kemari, Sayyidah Maryam. Tapi dia tetap bersabar, dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan ada hujahnya. Makanya karena Allah, barang siapa yang tidak bersabar atas ujianku, bersyukur atas nikmatku, bahkan satu helai rambut pun, maka keluarlah dari kolong langit. Nah terus, kalau kita harus keluar dari kolong langit, siapa yang menjadi tujuan kita? Jika bukan Allah yang menjadi Tuhan kita, siapa yang akan menjadi Tuhan kita? Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang lebih kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, definisi secara harfiah filosofis itu apa? Filsafat ya, kalau diserap dalam bahasa Indonesia itu. Filo yang berarti cinta, sofos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Kalau kita menyampaikan filsafat ketuhanan, berarti kebijaksanaan Islam untuk menentukan Tuhan sebagai dasar kepercayaan umat Islam. Sejarah munculnya agama itu menurut teori evolusionisme ya, evolusionisme. Nah, ini menurut orang-orang barat gitu. Tadi kita membahas terkait dengan teori menurut agama Islam ya. Sekarang kita sejarah menurut evolusi. Yang pertama dinamisme, magic power. Mereka mempercayai Tuhan itu mempunyai kekuatan di benda-benda. Animisme mempercayai peranan roh. Politeisme mempercayai Tuhan banyak, ada Tuhan air, Tuhan petir ya, Tuhan laut, Tuhan neraka, Tuhan surga. Dan yang terakhir, nah ini monoteisme, yaitu satu Tuhan untuk seluruh umat. Selanjutnya konsep Tuhan dalam beberapa aliran. Yang pertama monoteisme dan henoteisme, Tuhan satu. Teisme realistis, objektif ya, independen. Ketiga deisme, Tuhan sukar dimengerti, setelah menciptakan pergi. 4 panteisme, Tuhan adalah alam semesta. Disteisme ya. Yang selanjutnya adalah panteisme, Tuhan adalah alam semesta. Disteisme atau teodisi ya, Tuhan jahat. 6 non-teis ya, Tuhan hal-hal gaib. Yang 7 ateis, tidak percaya Tuhan. Ini adalah konsep Tuhan ya menurut beberapa aliran, bukan salah satu aliran saja. Konsep Tuhan dalam beberapa agama ya. Yang pertama Yahweh, menurut agama Yahudi Tuhan mereka adalah Yahweh. Walaupun mereka juga meyakini Allah begitu, tapi beberapa kitab
yang sudah turun, ya ahli kitab itu sudah merubah kitab-kitab mereka gitu. Yang kedua, Bapa atau Yesus atau Roh Kudus itu dalam agama Kristen, Katolik, Ortodoks. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala, itu adalah untuk umat Islam. Ya, Buddha Gautama melakukan dengan cepat dan tepat dalam agama Buddha. 5 dewa 32 di kitab Weda menurut agama Hindu. 6 dewa Shinto, ya, benda atau roh, ya, kami sama. Mereka meyakini seperti halnya gunung Fuji, batu besar, pohon besar, itu semuanya adalah Tuhan mereka. Selanjutnya adalah pandangan aliran teologi Islam dalam ketuhanan. Islam itu nanti terbagi menjadi beberapa kelompok begitu. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang mempunyai pemikiran teologi tersendiri, mempunyai pemikiran ketuhanan tersendiri, ya. Yang pertama adalah Khawarij, ya. Khawarij ini diambil dari kata kharaja, yang telah keluar begitu, ya. Maksudnya adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, karena tidak setuju terhadap sikap yang mau menerima perdamaian dalam menyelesaikan sengketa kekhilafan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka yang keluar dari barisannya Sayyidina Ali. Yang kedua, Murji'ah, diambil dari kata arja'a, yang berarti menangguhkan atau mengakhirkan. Maksudnya mereka menangguhkan persoalan golongan Islam. Mereka lebih memilih untuk diam, untuk keluar daripada perselisihan itu sendiri. Yang ketiga, Syiah. Syiah ini umat Islam memberikan kedudukan istimewa kepada Ahlul Bait, namun mengkafirkan para sahabat. Nah, ini yang salah. Yang keempat, Qadariyah. Ini adalah dipropoli oleh Ma'bad al-Juhani, ya, dalam Ghailan ad-Dimashqi. Menurut Ghailan, manusia berkuasa atas perbuatannya. Allah nggak mempunyai kuasa atas dirinya. Nah, ini yang salah, bahwasanya Allah tidak ada kekuasaan terhadap diri manusia, karena sudah manusia ini mempunyai kuasa atas dirinya sendiri. Nah, ini lucu. Yang kedua, yang kelima, kontras dari yang sebelumnya, yaitu Jabariyah meyakini bahwa Allah mempunyai kuasa dan manusia tidak memiliki daya apa-apa. Nah, ini yang diikuti kadang oleh orang-orang Jabariyah ini, ya tidur saja. Ya, saya tidak diizinkan, tidak digerakkan oleh Allah untuk bertaubat, untuk bersedekah, untuk beribadah. Ya begini sih aja. Itu adalah aliran Jabariyah. Yang keenam adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini Allah itu seperti orang yang mempunyai badan besar, musyabbibah. Allah juga mempunyai tangan. Anak kecil itu ketika meninggal dunia, ketika masih bayi, mereka masuk ke antara surga dan neraka. Bukan di surga ataupun bukan di neraka, tapi di antara. Ini adalah paham Mu'tazilah. Yang selanjutnya adalah ini paham Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, yang dipelopori oleh Abu Mansur Al-Maturidi dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, ini adalah pengikut daripada imam madhab 4, ya. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Kenapa mereka mengikuti beliau-beliau ini? Karena pemikirannya itu tidak ifrat, tidak ekstrem kiri, tidak tafrid, tidak ekstrem kanan, dan juga tidak takfiri, tidak mengkafir-kafirkan. Ya. Mempunyai 4 prinsip dasar, ya: ta'awun, tawazun, tawasud, dan ta'adul. Ta'awun, saling menolong. Ta'adul, proporsional. Tawasud, tidak ekstrem kiri dan kanan. Tawazun, tasamuh, toleransi, ya. Tawazun, seimbang.
amar ma'ruf nahi mungkar, ya memerintahkan kepada kebaikan dan menyerukan untuk menolak kepada keburukan atau kebatilan. Najariyah ini klaim bahwa mereka kelompok yang selamat, ya. Musyabibah, mereka yang mempunyai pemikiran bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Na'udzubillah, na'udzubillah, ya. Nah, ini adalah pembagian nanti umat Islam golongan-golongan umat Islam yang nanti terbagi menjadi 73 gitu. Tapi hanya satu yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, iftaraqatil Yahudi ala ihda au itnataini wa sab'ina firqah, wa iftaraqat an-Nasara ala ihda au itnataini wa sab'ina firqah, wa sataftariqa ummati ala thalathin wa sab'ina firqah, an-najiyah minha wahidah wal bakuna halaka. Wa man najiyah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Qila wa ma sunnah wal jamaah? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang Yahudi bergolong-golong, ya, berkelompok, terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang Nasrani tergolong menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku, katanya Rasulullah, orang muslim akan terkelompok menjadi 73 golongan. Yang selamat daripada yang lain itu adalah hanya satu, dan yang lainnya celaka. Siapa itu? Rasulullah menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian ditanya lagi, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dia adalah orang-orang yang mengikutiku dan mengikuti para sahabat. Nah, berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang mengikuti Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah daripada Rasulullah, dan mereka juga mengikuti para sahabat. Bukan mengikuti Ahlul Bait tapi mengkafirkan sahabat, atau bukan mengkafirkan Ahlul Bait tapi mengikuti sahabat, tapi mengikuti dua-duanya, tidak mengkafirkan, tidak ekstrim kanan kiri, dan tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri, egois, ya, ekstremis gitu. Semoga kita semua dianggap sebagai umat Rasulullah dan menjadi umat yang najiyah, gitu ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah wa naqsulana al'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.